Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials. Senang sekali saya Pujo Rizaldi pada kesempatan kali ini bisa menjumpai Anda kembali di materi terbaru saya yang mengangkat mengenai kekayaan adalah suatu bentuk ujian. Sebelum saya memulai materi ini, saya ingin mendoakan Anda terlebih dahulu agar semoga rezekinya semakin lancar dan dimudahkan segala macam urusannya. Nah, rekan-rekan profesional, jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan juga komen materi saya sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi Anda dan juga untuk yang lainnya. Dan kita akan langsung memulai materi kita, yaitu kekayaan adalah ujian. Jika kita pernah mendengar ucapan bahwa ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan, maka itu benar adanya. Dari Usama radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku berdiri di pintu surga, maka aku pun menyaksikan bahwa kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Hadis ini menunjukkan keutamaan bahwa orang-orang miskin, bahwa yang paling banyak selamat dari fitnah kehidupan dunia adalah mereka. Sebaliknya, orang-orang kaya sangat sedikit yang dapat selamat dengan ujian mereka. Berarti ini juga menunjukkan bahwa ujian kekayaan dan juga kelapangan lebih berat daripada ujian kemiskinan dan juga kesempitan. Dalam kehidupan ini, ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti itulah juga hidup. Kadang ada kalanya kita mendapat nikmat rezeki harta kekayaan yang banyak, kadang juga berada di bawah yang artinya serat rezeki. Padahal serat rezeki itu tidak ada dalam kamus umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mencukupkan rezeki kebutuhan manusia, sehingga manusia bisa memenuhi hakikat penciptaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi serat rezeki yang sering dianggap orang-orang sebagai cobaan dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi nikmat rezeki yang dicurahkan kepada hambanya, apalagi rezeki tersebut yang dapat menunjang seorang hamba untuk beribadah. Pada intinya, konsep kecukupan rezeki adalah ketika kita mampu memenuhi kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mindset seseorang sering menganggap ketika pendapatannya dalam memperoleh harta menurun, itu merupakan suatu ujian hidup. Padahal, kalau kita bisa menelisik lebih lanjut, yang sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita lagi banyak-banyaknya memperoleh harta kekayaan. Sudah menjadi sifat alami manusia, yaitu rakus, dan rakus didasari adanya hawa nafsu dan juga rasa takut miskin. Maka tatkala kita diberi nikmat berupa harta kekayaan yang melimpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Apa yang akan kita lakukan dengan harta tersebut? Apakah akan menuruti hawa nafsu kita yang telah dipengaruhi oleh setan untuk bersifat rakus dan kikir? Ataukah akan menggunakan harta-harta tersebut untuk semakin mendekatkan diri pada Allah? Memahami hal tadi, maka sudah paham semestinya mana keadaan yang merupakan sebenar-benarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tak sepenuhnya salah bila harta kekayaan dari pendapatan kita menurun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menandakan ujian apakah kita akan berpaling darinya ataukah justru akan semakin bersabar dan mendekatkan diri kepadanya. Namun tatkala harta kekayaan sedang melimpah, inilah yang sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang bijak tentu akan menggunakan harta tersebut untuk semakin mendekatkan diri padanya. Semisal seperti memperbanyak amal sedekah. Berikut saya akan sampaikan 5 hal yang perlu diperhatikan saat bersedekah. Yang pertama adalah lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyedekahkan harta yang dimiliki merupakan salah satu cara untuk bisa menyucikan diri. Namun sebelum melakukannya, secara bersamaan sebaiknya bersedekah dengan hati yang ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah tanpa dimasuki dan dicampuri riya maupun sum'ah atau ingin dipuji orang lain. Ini agar membuat sedekah yang dilakukan semakin berkah, bernilai lebih, dan juga mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memberikan sedekah sembari tersenyum. Bagi sebagian orang, melakukan sedekah mampu menghadirkan rasa bahagia dan juga ketenangan hati. Namun alangkah lebih baiknya Anda memberikan sedekah sambil tersenyum, memasang wajah berseri dan jiwa yang baik. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih meridhokan seorang hambanya yang melakukan sedekah sembari tersenyum. Kemudian adalah hati-hati dengan suatu hal yang bisa membatalkan sedekah. Salah satu hal penting yang penting diterapkan saat bersedekah, yaitu tidak dilakukan dengan niat pamer. Hati-hati dari sesuatu yang membatalkan sedekah, seperti menyebutkan pemberian dan juga bersifat menyakiti sang penerima.
Dan yang terakhir adalah pastikan berasal dari harta yang halal dan juga baik. Hakikatnya sedekah bisa menjadi sarana seseorang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat jaminan harta yang disedekahkan digantikan dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah baiknya memberikan sesuatu dari harta yang halal. Praktik menyedekahkan barang yang tidak halal, baik sifatnya maupun cara mendapatkannya, sangat tidak layak disedekahkan, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, itu adalah merupakan materi saya mengenai kekayaan adalah ujian. Jadi bagi Anda saat ini yang tengah mengalami permasalahan dalam finansial, jangan khawatir. Itu bukan merupakan satu-satunya cobaan bagi Anda secara pribadi. Justru bagi mereka yang menyimpan banyak uang adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya segala amal dan juga tindakannya akan dihisab nantinya di akhirat. Akhir kata, saya Puja Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Jangan patah semangat, terus berusaha dan juga libatkan Allah dalam setiap tindakan dan juga kegiatan yang Anda lakukan. Semoga hidup Anda berkah di dunia dan juga di akhirat. Akhir kata, saya Puja Rizaldi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.